Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta sahla. Jemaah subuh yang sama-sama harap dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingganya kita dapat menunaikan perintahnya. Kalaulah tanpa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, barangkali saat ini kita sedang tidur nyenyak, baik sudah sahur ataupun tidak sahur, baik berpuasa ataupun tidak berpuasa. Barangkali kita sekarang sudah tidur nyenyak, bahkan meninggalkan sholat subuh. Maka bangunnya kita, sebagian ada yang mengerjakan sholat tahajud, lalu dilanjutkan dengan makan sahur, dilanjutkan pergi jalan ke masjid, sholat berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu, yang mana semuanya ini adalah semata-mata atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dalam diri kita untuk meninggalkan suatu keburukan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan bagi diri kita untuk menjalankan ketaatan illa billah, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, sehingga kita tidak mampu menjalankan kebaikan sedikit apapun tanpa taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi umat ini, senantiasa berharap tidak ada satupun dari umat ini yang celaka dan sehingga semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di antara sunnah terbesar baginda Nabi. Kanjeng Nabi itu sunnahnya banyak. Ada yang surah rupa, dari mulai beliau pakai jenggot, terus kemudian bercelak, kemudian memotong memendekkan kumis, memakai pakaian di atas mata kaki dan sebagainya. Itu surah. Ada juga namanya sirah, perjalanan kehidupan baginda Nabi, cara makan Nabi, cara tidur Nabi, cara istinja Nabi, cara bergaul Nabi dengan istri-istrinya dan sebagainya. Ada yang namanya sarirah. Sarirah itu adalah fikir Nabi. Apa yang beliau Nabi SAW fikirkan hari-hari, yang beliau fikirkan adalah bagaimana tidak ada satupun dari umat Nabi yang celaka, bagaimana semua umat Nabi SAW itu selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seluruh umat baginda Nabi ini semuanya selamat dari azab Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah terbesar. Kita duduknya kita di sini diantaranya adalah memikirkan itu. Bagaimana mindset pikir kita itu bukan untuk diri kita sendiri, bukan hanya keselamatan diri kita sendiri, tapi juga keselamatan umat seluruh. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan bacakan hadis mengenai hak-hak seorang muslim.
Ini juga hampir tiap bulan Ramadan saya sampaikan ya, karena kehidupan kita itu di antara dua saja, hablum minallah dan hablum minan nas. Orang yang hubungannya baik dengan Allah tapi tidak baik dengan manusia, ini rawan. Rawan apa? Rawan menjadi orang yang muflis. Orang yang muflis adalah orang yang ketika di dunia hidupnya banyak amal, banyak kebaikan, tapi ketika meninggal dunia amal kebaikannya habis. Sebab apa? Kurangnya hubungan baik dengan manusia. Atau sebaliknya, hanya baik saja urusan dengan manusia tapi tidak baik dengan Allah. Ini juga mengkhawatirkan. Kenapa? Karena tetap yang kita prioritaskan hidup di dunia adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam adalah saudaranya muslim yang lain. Kita adalah bersaudara, kita semua bersaudara. Tidak disaudarakan dengan darah, tidak disaudarakan dengan nasab, akan tetapi disaudarakan dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita sudah meyakini bahwasanya kita saling bersaudara, maka apa hak dari saudara? Yang jelas pertama adalah adanya tuntutan saling menyayangi. Adanya tuntutan saling menyayangi. Dari rasa sayang itulah ada tuntutan saling mempedulikan. Dari kepedulian itulah kita bisa saling tolong menolong, membantu, saling membantu. Al-muslimu akhul muslim. La yadhlimu, kata Nabi, jangan saling menzalimi. Janganlah kita menzalimi orang lain. Berbuat zalim itu banyak macamnya. Ada kalanya urusan hartanya, ada kalanya urusan hak-haknya, ada kalanya urusan harga dirinya. Maka tetapi kita diperintahkan untuk tidak berbuat zalim, dalam artian tidak sampai merugikan orang lain sedikit pun, baik urusan harga dirinya, baik urusan hartanya dan sebagainya. Itu minimal. Ketika kita tidak mampu berbuat manfaat pada orang lain, minimal kita jaga diri kita dari merugikan orang lain. Seperti itu. Kemudian la yadhlimu wa la yuslimhu, dan jangan juga kita serahkan saudara kita kepada musuh kita. Ini khususnya di zaman dulu, zaman Rasulullah. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Siapa yang senantiasa mengurusi hajat saudaranya, kebutuhan saudaranya, ma yahtaju ilaihi halan aw malan. Malan namanya panjang. Apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia balik saat ini ketika dia di dunia, ataupun malan atau nanti urusan akhiratnya, kanallahu fi hajati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengurusi hajat-hajatnya. Jenengan butuh pertolongan Allah, jenengan butuh hajat-hajatnya ditunaikan oleh Allah, maka jangan pelit-pelit menunaikan hajat saudara kita. Urusan dunia, urusan akhirat. Kita saat ini mungkin menyaksikan ada yang sakit, tidak mampu berobat, atau dia mampu berobat tapi kurangnya wawasan. Kita ada pengalaman sedikit, kita ajari, kita sharing, kita kasih masukan dan sebagainya. Atau ada orang yang urusan agamanya tidak baik, kita ajari, kita tuntun, kita ajak untuk urusan kebaikan agamanya. Sebab agama inilah yang akan menentukan kebaikan di akhirat. Orang yang senantiasa mengurusi hajat saudaranya, pasti kanallahu fi hajati, pasti Allah akan senantiasa mengurusi hajatnya. Maka kita lihat sekarang, Pak, orang yang banyak mengurusin orang lain, membantu orang lain, insya Allah urusannya itu akan dimudahkan oleh Allah. Yakin pasti. Para kiai misalnya, atau para pejabat, atau bagi orang-orang yang punya harta banyak, yang dermawan, itu insya Allah urusannya itu dimudahkan. Maka jenengan itu kalau pengen urus dengan harta jenengan lebih bermanfaat buat orang lain dan pengen lebih berkembang, maka jadikanlah harta-harta kita sebagai sesuatu yang bisa membantu orang lain.
Begitu juga orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu kalau dia hanya menggunakan ilmunya untuk diri sendiri, melabeli dirinya sendiri hanya sebagai kiai tanpa dia gunakan supaya manfaat buat orang lain, maka jauh dari pertolongan Allah. Bahkan ilmunya bisa hilang. Tapi ketika ilmu itu diajarkan, disampaikan, diberdayakan, dikembangkan, maka di samping Allah senantiasa memberikan pertolongan kemudahan kepadanya, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah ilmu baru bagi dia. Ini janji Allah melalui kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Tabrani mengatakan dalam satu hadis yang marfu', afdhalul a'mali idkhulus sururi 'alal muslim. Ya. Sebaik-baik amal adalah memberikan, memasukkan atau memberi kebahagiaan kepada orang beriman. Wa man farraja 'an muslimin qurbatan min qurabi dunya farrajallahu 'anhu biha qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melapangkan kesulitan dari seorang muslim, kesulitan itu baik ekonomi, bisa juga masalah urusan hatinya, tidak baik hubungan dengan istrinya misalnya, tidak baik hubungan dengan orang tuanya, tidak baik hubungan dengan anak dan keluarganya, atau ada hal-hal yang membuat dia itu sedih galau, sedih galau. Terus kita bisa mampu melepaskan kesulitan, galau, kesedihan dan sebagainya. Apa janji Allah? Farrajallahu anhu biha qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Allah pasti akan melapangkan dia satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Semakin kita banyak membantu orang lain, membantu orang yang sedang susah apapun, urusan dunia ataupun urusan akhiratnya, urusan dunia ataupun agamanya, maka pasti janji Allah akan memberikan kelapangan, menghilangkan kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi nanti di hari kiamat. Sejauh mana? Sejauh kita berkontribusi untuk menghilangkan kesulitan orang lain. Nah, kita lihat diri kita ini punya potensi apa kira-kira? Punya potensi harta, punya potensi ilmu, punya potensi pengaruh atau tenaga. Semua pasti punya potensi. Tinggal bagaimana kita ini mau menggunakan potensi itu untuk kebaikan akhirat kita atau hanya untuk dunia yang sementara. Kadang-kadang pikiran kita ini kan hanya untuk urusan masa depan pendek kita. Urusan masa depan pendek kita, kalau usianya kita sudah 50 tahun, paling tinggal 10 tahun lagi. Ya. Yang usia kita sudah 60 tahun, paling apa? Tinggal nunggu besok atau nanti. Tapi kalau kita gunakan itu semua kebaikan, kelebihan apa yang kita miliki untuk orang lain, untuk kebaikan orang lain, membuka celah kesulitan orang lain, melepaskan belenggu ikatan kesusahan orang lain, maka insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang jelas dari janji Allah atas kebaikan yang kita lakukan pada orang lain pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib orang Islam, orang Islam, maka Allah akan menutupi aibnya nanti di hari kiamat. Jadi untuk masalah aib ini gini Pak, ada orang yang aibnya diketahui oleh hanya satu atau dua orang saja. Berarti yang tahu kan cuma dua orang. Tugas dia dua orang ini adalah menutupi aibnya supaya tidak diketahui orang lain. Nah itu. Kalau ada orang yang aibnya sudah tersebar, diketahui oleh orang banyak, maka tugas orang banyak adalah menjaga lisannya dari menggibah, membicarakan keburukan orang lain. Nah, ketika kita mengetahui ada seseorang yang memang aib, ini perbuatan buruk, tempatnya tersembunyi, atau yang tahu hanya saya dan istri saya, atau saya dan teman saya dan sebagainya, maka tugas mereka yang mengetahui aib tersebut adalah menutupi, jangan sampai aib ini diketahui oleh orang lain. Kalau dia berusaha menutupi aib tersebut, maka pasti Allah akan menutupi aib kita di hari kiamat. Siapa Pak yang kira-kira nggak malu nanti aibnya dibuka di hari kiamat? Kita pernah berbuat salah, barangkali istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu. Kemudian mungkin kita berbuat salah yang tahu hanya satu orang, dua orang. Tapi ketika berjalannya waktu, barangkali teman kita kan lupa, tapi catatan kita tidak pernah dilupakan.
Di hari kiamat pasti nanti akan dibuka. Pasti janji Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan diperlihatkan semua. Maka cara bagaimana supaya aib kita itu ditutup oleh Allah di akhirat adalah ketika kita mengetahui aib saudara kita, dosa saudara kita yang orang lain tidak ketahui, kita tutup mulut kita dari membicarakan keburukan dia supaya orang lain tidak ada yang tahu. Dan kalau sudah kadung beritanya tersebar kemana-mana, maka jaga lisan kita dari membicarakan atau menggibah orang tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yuhibbul mutakhalliq bi akhlaqi." Allah itu senang, cinta kepada hamba yang berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Apa akhlaknya Allah Subhanahu wa taala? Allah itu senantiasa menutupi aib hamba-hamba. Bayangkan kalau kita ini diperlihatkan oleh Allah aib-aib kita. Mungkin kita ini nggak ada yang berani nampak di depan teman. Nggak mungkin, saya nggak berani duduk di sini ceramah, menyampaikan nasihat kepada jenengan semua. Ketika Allah menampakkan aib, tapi akhlak Allah itu adalah apa? Menutupi aib orang-orang Islam, hamba-hambanya. Maka Allah senang kalau ada hamba Allah yang tidak menampakkan aib orang lain. Bahkan diri kita sendiri, Pak. Bukan orang lain, diri kita sendiri. Ketika kita berbuat salah, Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib kita, maka wajib bagi kita untuk menutupi aib kita. Dikatakan kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Setiap umatku itu pasti akan dimaafkan oleh Allah, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi, ya. Illal mujahirun, kecuali orang yang mujahir. Mujahir itu apa? Orang yang terang-terangan. Ayya'amala rajulu billaili 'amalan tsumma yusbiha wa qad satarallahu 'alaihi yaqul ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza. Malam harinya dia maksiat, Allah telah tutupi kemaksiatannya, tidak ada satupun orang yang tahu. Pagi-pagi dia cerita ke temannya, saya tadi malam berbuat A, berzina misalnya, minum khamar misalnya, atau melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Padahal Allah telah tutupi malamnya. Seandainya dia tidak cerita, tidak ada yang tahu. Ini akhlak Allah menutupi aibnya. Kok malah dia ceritakan kepada orang lain? Apa janjinya? Tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang taubat, orang yang baik itu ya masih bisa salah. Al-Quran itu menyatakan orang yang bertakwa itu saja masih berbuat dosa. Tapi apa? Tidak meneruskan dosanya dan juga tidak menceritakan dosanya. Jika dosa kita saja tidak boleh kita ceritakan dan membuat diri kita terancam untuk tidak mendapatkan ampunan Allah, kok dosa orang lain kita ceritakan? Alangkah buruknya dosa kita. Maka ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah orang yang berbuat dosa memang orang baik. Dalam artian bukan orang yang jahat. Kalau yang berbuat dosa itu orang jahat, yang potensi buruknya itu bisa menyebar ke orang lain. Misalnya ada pezina, ya ada pezina datang ke kampung kita. Ini kalau nggak diceritakan keburukannya, nanti diterima orang-orang, ini nanti bisa membuat orang lain terjerumus ke dalam dosa zina. Atau begal, perampok dan sebagainya. Atau calon pejabat yang korup, kita diam saja, itu bukan akhlak yang tepat. Justru ketika ada orang yang salah, yang jahat, yang memang kejahatannya bisa berimbas kepada orang lain, kita dibolehkan, disunahkan, bahkan dalam keadaan tertentu wajib untuk menceritakan kepada orang lain. Tapi ini orang baik, suatu saat dia terjerumus ke dalam dosa, namanya manusia. Nabi Adam saja pernah bersalah seperti itu. Kok terjerumus ke dalam dosa, satu kesalahan diceritakan ke orang-orang sehingga apa? Orang memandang dia dengan perbuatan yang buruk, dengan pandangan yang buruk, maka kita jauh lebih buruk daripada orang tersebut seperti itu. Nah, ini akhlak kita sebagai orang Islam kepada orang Islam yang lain, berusaha untuk menutupi aibnya. Dan ketika kita punya potensi kebaikan yang bisa kita salurkan kepada orang lain, ya, kepada orang yang butuh khususnya, kepada orang yang susah itu kan nggak mesti ekonomi, susah itu kadang pikiran, kegalauan hati dan sebagainya, maka kita berusaha untuk membantunya. Jangan kita punya pengaruh, punya tenaga, punya potensi yang baik, apalagi
Kita ini sebagai pimpinan ya, pejabat-pejabat yang bisa menggerakkan orang banyak, kok kita tidak bantu orang-orang yang susah, orang-orang yang butuh, kita termasuk zalim ya. Termasuk zalim. Maka bayangkan kita seharusnya kita berusaha untuk menggunakan potensi yang kita miliki untuk kebaikan orang lain juga. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya awwalal awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimul sayyidin ya arhamur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa liasatidina wa muallimina wa litalamidina wa ikhwanina wa akhwatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qassim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mimman ma'suman. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wal khair wal qur'an wa ahli al-ibadah was sadaqah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad dhairi wat tugyan. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jika ada yang benar datang dari Allah, jika ada salah atau kata yang tidak tepat, maka saya mohon ampun kepada Allah dan kepada hadirin sekalian saya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.